pandangan masyarakat terhadap kelompok kita Briges itu ya terkena urakan, brutal, liar di jalan. Ya pokoknya kesannya mencekam gitu kan. Kalau terdengar nama Briges itu pasti orang-orang itu udah tanda kutip jelek lah. Tapi sekarang alhamdulillah seiring berjalannya waktu organisasi kita, organisasi keluarga kita Briges ini berubah menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Power semuanya. Salam sehat, salam sejahtera, salam juang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kita, channelnya The Power Family, channelnya silaturahmi. Di channel ini kita membahas masa lalu, masa kini, dan harapan masa depan. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, saudara kita, Mang Kiki Briges. Mang Kiki, perkenalkan dirilah untuk sobat-sobat Power semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mang Kiki usia 37 tahun dari keluarga besar Briges. Briges mana, Mang? Briges yang ada di Indonesia tentunya. Nah, kalau Mang Kiki Brigesnya di daerah mana gitu? Kalau dulu kecil SMP sampai SMA itu di Baladewa ya. Cuma berpindah ke daerah selatan. Selatan. Ya, selatan. Selatan tuh masuknya wilayah mana aja selatan? Selatan itu ya mulai dari Bojong Soang, Dayakolot, Banjaran, Soreang, dan Pangalengan itu masuk selatan. Oh, selatan Rayuan, semuanya. Rayuan Oh. selatan. Mang Kiki, kita mau bertanya nih tentang masa lalu Mang Kiki nih. Kan semua orang udah tahu lah masa lalu Mang Kiki. Dulu ada yang kelam, ada yang mencekam ya. Mang Kiki, masa lalu Mang Kiki tuh bagaimana nih? Dulu pada saat Mang Kiki di Briges. Ya intinya masa lalu itu semuanya ingin baik gitu ya. Tapi karena kondisi pergaulan atau kondisi wilayah yang kurang mendukung untuk itu gitu kan, akhirnya ya terjebak mungkin dalam suatu momen kehidupan yang kurang baik lah gitu kan ya. Apalagi kebetulan takdir hidup ada di Briges, tapi bukan berarti saya menyesal ada di Briges karena semua takdir udah takdir. Sudah takdir ya? Takdir ada di Briges, nggak di Monreker, EKTC atau GBR gitu dan lain. Tapi di Briges ini ada ilmu juga yang saya dapatkan. Ada beberapa kejadian yang baik atau buruk yang saya dapatkan juga gitu kan. Kan dulu kan di Bandung ini terkenal dengan 4 organisasi besar yang sering perang ya, sering tawuran. Dulu gimana Mang Kiki dulu pas zaman tawuran itu bagaimana? Ya perang aja gitu. Perang aja. Perang weh. Dengan organisasi apa dulu? Ya dulu paling sering itu sama EKTC kalau. Sama EKTC. Dulu ya. Dulu ya sama GBR juga ada. Sama ada ya. Mereka juga ada, cuma paling sering sama EKTC. Sama EKTC ya. Dari tahun berapa itu Mang? Ya kalau lebih detailnya kurang jelas ya. Pokoknya Lupa lagi lah. Lupa Pokoknya lagi. dalam kurun waktu SMA lah sampai mungkin 8 tahun ke belakang lah, karena 8 tahun ke belakang mulai belajar untuk hidup baik lah. Hidup baik. Seperti manusia. Jadi masa lalu tuh banyak yang dilupa-lupakan ya. Gitu. Ini biar tahu semua nih Sobat Power semuanya ya. Biar tahu juga Mang Kiki, sobat-sobat Power semuanya di seluruh Indonesia inilah. Mang Kiki tuh masuk Briges tahun berapa sih? Saya itu masuk Briges SMP kelas 1 waktu. Kelas 1? Kelas 1.
Kelas 1 lagi itu loh. Iya. Kelas 1 udah masuk Briges. Masa Allah. Padahal sebelumnya saya sekolah di Persib Junior. Persib Junior. Dari Apa SD. bola? Iya, sepak bola di Ahmadiyani dulu si Doli. Nggak tahu nih masih ada nggak sekarang. Jadi olahraga iya. Gangster iya. Nah, tapi gara-gara sering nagawa akhirnya sepak bola terbengkalai. Kalau enggak mah mungkin udah jadi Persib. Udah jadi atlet ya. Aduh. Mang Kiki kan dulu sering perang nih. Pengalaman perangnya bagaimana itu Mang Kiki? Ya kalau dulu itu kan perang itu dengan rival gitu. Dengan rival ya. Dengan musuh dan Pernah Mang Kiki dikeroyok atau Mang Kiki mengkeroyok? ya itu sering. Udah itu udah sering terjadi ya. Sering terjadi seperti ya biasa pakai sajam gitu kan. Pakai Sajam ya? stick softball, Stick softball. yang ada apa aja gitu kan. Ya istilahnya mah intinya alhamdulillah masih di tayungan lah ku Allah, masih hirup oge gitu. Ya, alhamdulillah ya. Perang yang sulit dilupakan, ada nggak? Kalau dulu Atau tuh, kejadian yang tidak pernah dilupakan? ada beberapa keributan yang hampir di Balai Enah waktu itu kalau nggak salah terjadi peperangan dengan EKTC karena itu banyakan gitu ya, EKTC itu banyak dan kita sedikit, memang kita keteteran, akhirnya bertahan akhirnya tidak kuat, melarikan diri lah. Sekitar 10 orang itu, karena itu kurang lebih 50 orang. Tapi yang saya ingat ada 1 orang yang tertinggal, akhirnya meninggal gitu kan. Meninggal dunia. Meninggal dunia itu, sahabat kita. Jadi meninggal itulah kalau nggak salah Cepi kalau salah namanya. Namanya almarhum itu Cepi. Jadi sampai meninggal di Tahun? Balai Endah. Kalau kurang lebih tahun 2000-an lah, 2002 lah kurang lebih gitu. Saat ramai. Sahabat dekat itu, Mang Kiki. Nggak terlalu dekat sih, cuma sering kumpul. Sering kumpul aja ya. Ya sobat-sobat power semuanya, dimanapun kalian berada, kita kirim doa Al-Fatihah buat almarhum. Semoga almarhum amal ibadahnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mang Kiki, kan Mang Kiki teh mungkin nakalnya bukan gitu doang kan, ada nakal-nakal yang lain lah ya. Nah, sebelum hijrah kan Mang Kiki itu udah tenar lah namanya ya. Selatan mah dulu. Nakal apa aja tuh Mang? Narkoba? Ya alhamdulillah narkoba. Alhamdulillah narkoba ya. Alhamdulillah. Ente panas Narkoba aja salah. alhamdulillah, bayangin aduh. Udah dicoba semuanya. Udah coba alhamdulillah, semuanya. Gitu. Bahkan kalau dulu itu kan saya pegang beberapa jenis ya seperti obat dan daun lah mungkin ya. Nah jadi tetap di situ juga insting, karena dulu itu ada istilah cepu, cek bodas. Oh, cecak bodas. Jadi kalau misalkan kita terlalu blow up atau terlalu jujur-jujuran, kurang bisa cepukkan. Alhamdulillah dulu ya ada sifat insting, saya pegang seolah-olah, ya udah saya beli dulu, padahal saya udah ada gitu. Berarti sempat jadi bandar. Iya bisa Dan itu Jadi bukan hanya pemakai ya, bandar juga ya. dan itu Umur berapa Mang itu Mang? ya sesudah SMA lah. Gitu. Oh, Dan itu setelah tamat SMA. saya tamat SMA dan itu bukan hanya ke anggota Briges saja, ke yang lain pun Di luar Briges di luar pun? Briges beberapa tempat hiburan ada teman-teman saya dulu mah sering ke Hotel Imperium tuh dulu Dr. Cipto zaman dulu. Nah itu sama saya di supply lah itu. Mang, emang kalau di Briges tuh diajarkan begitu? Enggak juga. Enggak Juga. ada yang mengajarkan. Enggak ada yang mengajarkan semuanya Untuk insya Allah menjual narkoba, untuk bagaimana nggak ada diajarkan itu. ya kalau dulu Berarti atas kenakalan diri sendiri. ya kenakalan diri dipikir-pikir daripada beli uangnya nggak ada, mending pegang minimal ada buat pakai gitu. Oh jadi hasil penjualannya buat pakai sendiri. Iya. Aduh. Terus kenakalan apa lagi Mang? Ya kenakalannya dulu pernah ada kejadian
di Sekeloa itu sekitar 10 motor, anak motor rival ya, anak tetangga, geng motor juga, kita sekap tuh, kita rampas semuanya, kita siksa motornya, pintunya dikunci, kunci motornya diambil, dibuang aja di tempat yang jauh di sawah. Akhirnya ada satu korban itu keluarga aparat, Polrestabes waktu itu, dan kita dicari dan akhirnya wah ya bisa jadi kasus saya ngacelang saya gitunya ke Pulau Sumbawa ya terbangnya gitu karena ada salah satu orang teman yang saat itu kena gitu. Kena ya. Jadi kita terbang ke sana, yang satu ke sini, kemudian kita bertiga waktu itu. Ya Sobat Power semuanya, ini hanya menceritakan kisah masa lalu ya. Yang jelek jangan ditiru, tirulah yang baik. Gitu Bang Kiki ya. Jadi secara ditafakuri itu yang membuat hal-hal berbuat zolim atau jahat itu karena kita konsumsi narkoba dan minuman keras itu. Jadi hampir semua pelanggaran-pelanggaran itu dimulainya dari itu. Semua ya? Hampir semua pembunuhan, pemerkosaan. Itu dari godaannya itu sesudah narkoba atau mungkin minum sudah itu. Itu jadi yang memacu untuk iya, melakukan dosa yang lebih besar ya. Gitu. Jadi menjadi leluasa, jadi tekagok lah gitu. Kalau normal itu kan kita ngabacok jelema, kalau normal kan, aduh karunya, ada rasa karunya. Tapi ketika kita dalam kondisi mabok, dikendalikan oleh hal-hal yang gitu, benda-benda minuman dan narkoba itu menjadi berani gitu kan. Tidak melihat ke arah normal berpikir gitu kan. Nggak ada lagi Bang Kiki bagi-bagi cerita yang masa lalu Bang Kiki. Masih ada lagi nggak kira-kira? Ya Pak, naon deui-nya. Masa lalu tapi kan ini masa lalu yang jadi harus dikenang bahwa masa lalu Pak itu agar jangan ditiru oleh Sobat Power semuanya nih yang ada di seluruh Indonesia ini nih. Ada kejadian saat itu, ya ini kembali kepada karunia Allah sebenarnya. Sekarang baru menyadari bahwa Allah itu sayang kepada kita. Saat itu dulu mabok tariknya obat, sama sabu, sama minum. Naik motor nggak pakai helm, ningali bus karyawan. Asa jauh, asa deket, karena bingung akhirnya dalam dengar bis karyawan. Tiba-tiba bangun udah ada di bawah bis. Masya Allah. Motornya hancur, saya nggak kenapa-napa. Cuma ini aja potong sedikit nih gigi. Kalau ambil sedikit gitu kan. Padahal secara duniawi ya orangnya nggak kudu maut gitu kan. Nah dari situ mungkin ini mah kebenaran. Berarti Allah masih sayang ya, masih diberikan suatu kesempatan untuk bertobat, ya, untuk berbuat baik ya. Dan masih banyak lagi cuma lupa. Karena udah tua mungkin sekarang usia 37 tahun jadi nggak terlalu inilah gitu. Aduh, berarti udah lama banget ya masuk Briges ya. Udah di otak teh. Dari SMP kelas 1 sampai kapan tuh Maki terakhir di Briges? Macehna gitu merenya. Iya macehna lah. Ya kurang lebih 8-9 tahun yang lalu lah. Berarti udah berapa tahun? Kelas 1 SMP. Ya sekitar 17 tahun ada. Hampir 20 ya. Kalau 8 tahun sekarang ini ya masih di Briges, cuma bareng-bareng bersama teman-teman untuk mengaktifkan kegiatan rohani atau sosial mungkin gitu. Sekarang malah mengajaknya adalah gitu. Kerohanian. Karena dulu ngajak mabok, ngajak nutebale gitunya, sekarang punya utang piutang istilahnya. Utang piutang kepada adik-adik yang dulu pernah diajak nggak benar untuk bareng-bareng belajar. Dulu ngajak adik-adik gak benar, sekarang mau ngajak adik-adik ke jalan yang benar. Meskipun saya pun belum tentu udah benar atau enggak, cuma kita bareng-bareng. Nggak ada yang tahu ya itu rasanya, di mata Allah aja yang tahu ya. Bareng-bareng berikhtiar gitu. Yang penting mah sudah mencoba maksimal untuk berbuat baik. Iya. Dan ternyata karunia Allah itu sangat besar. Cita-cita saya dulu kan
pengen umroh, pengen ke tanah suci, boga duit ente, dosa loba pisan gitunya, dipikir-pikir mau mungkin ka ditu gitunya. Tapi berdoa 5 tahun 6 tahun kemudian diizinkan sama Allah ke sana. Itulah salah satu kesempatan atau karunia terbesar dalam hidup saya. Masya Allah. Itulah jadi orang sakumaha bawong sakumaha durjana ge kalau Allah berkehendak ya terjadi. Dan Allah itu maha mengetahui isi hati gitu kan. Jadi orang niat hayang bener, orang niat tobat dan Allah tahu tobat mana gitu kan. Ya kita mah berarti ikhlas, Yang penting belajar aja. Yang penting punya keinginan ya, Iya. keinginan ingin ke tanah suci, biarkan Allah yang berkehendak ya. Karena itu salah satu cita-cita saya dan mungkin umat muslim lah selain haji gitu, umroh, karena di sana itu nikmat sekali kita beribadah gitu. Dan ada sebuah kekuatan ketika kembali ke negara masing-masing. Kekuatan itu berupa yang dulu mabok, yang dulu ke cewek dan sebagainya bisa berhenti karena malu. Diri ini udah ngadeg ke Ka'bah, udah mencium Hajar Aswad. Jadi ada sebuah sentilan aja aing kemarin guys nyium Hajar Aswad. Makanya pesta narkoba deui, makanya KWD tah gitulah. Jadi ada sebuah penetrasi di situ gitu. Sebuah kenangan terindah dalam bidang rohani ya. Agar selalu mengingat Allah. Tapi ada kejadian yang antik di Saudi, di Mekah. Beli ke salah satu restoran, McD lah dan namanya disebutkan. Saya pakai baju briges, jaket briges. Ada pekerjanya kebetulan manajer dia itu. Kang dari Indonesia. Iya. Sami atuh ABG briges. Oh, Asli di sana ada. Serius. Jadi manajer di Mekah ada distrik Aziziyah. Mun urang mah Dago, Aziziyah tanya Gatsu gitu. Pas itu, nah ada ABG briges, saya juga briges. Dari mana? Cianjur, briges Cianjur. Kenal ka si Anu, oh bener. Oh ternyata aya oge nu sukses gitunya. Barudak urang teh, budak briges teh di Arab jadi seorang manajer restoran besar yang dunia kan lah McD itu. Ya, sudah menyeluruh ya. Ya. Udah gitu kan, saya mau 5 tahun ke Indonesia, bisa nggak dibeli itu jaket brigesnya? Namanya kalau nggak salah Fandi gitu. Fandi mau, ya mau Kang saya beli. Nggak, saya mau pakai ya merek. Sebagai Dan saya kenang-kenangannya. mau loba di Indonesia mah. Berarti banyak banget ya. Anak-anak di briges Arab tuh, enggak banyak banget. Anak-anak briges yang tersebar ya. Kita ketahui gitu kan. Udah gitu pulangnya, Kang ini nggak mau diuangin. Ya udahlah ini dikasih hamburger atau saya sawadah gede buat di hotel jeung mainan aja. Nggak usah ini mah hadiah. Wah dimakan, rame-rame di. Banyakan. Iya. Kita sukses, alhamdulillah Pandi Briges Cianjur. Kita tidak tahu kan gitu. Tapi jadi manajer di sana di McD, gajinya 9 juta per bulan, alhamdulillah. Nah sekarang Mang Kiki, bagaimana ceritanya Mang Kiki itu bisa berpikiran hijrah? Awal mulanya bagaimana sih? Belajar ya, jadi saya garis bawahi. Belajar hijrah, belajar tobat gitu. Jadi bukan hijrah mutlak, tobat mutlak. Karena penilaian itu Allah yang menilai. Kalau kita merasa, aing geus hijrah, iya benar, aing geus tobat. Belum tentu di mata Allah itu tobat kita benar di mata dan hijrah kita benar. Cuma ini sekarang lagi belajar. Sampai nanti malaikat maut menjemput, itulah akhirnya penilaian terakhir gitu. Karena iya, awal mulanya apa Mang Kiki yang bisa membuatkan Mang Kiki itu bisa hijrah? Bisa berubah. Bisa berubah drastis gitu. Ada hal-hal yang masih teringat di benak gitu kan. Ya salah satunya hikmah yang membuat kita untuk baik gitu kan ya, sama Allah itu diberi kejadian, cobaan yang membuat kita agar mengerungkan niat untuk buruk gitu. Satunya orang tua meninggal. Teman-teman saat itu pakai narkoba, banyak yang overdosis gitu kan. Terus ada juga yang banyak minuman keras.
paru-parunya terbakar dan juga perkelahian di jalan yang menimbulkan korban jiwa dan sebagainya, masih banyak lagi. Itu hal-hal itu yang ketika dalam kesendirian itu, kalau saat itu saya selalu begitu, mungkin itu akan terjadi sama saya begitu. Gitu. Terus pengalaman hijrah tuh udah kemana aja Mang Kiki? Ya alhamdulillah, takdir saya di alam dunia ini masuk keluarga Briges ya. Karena ketika bayi saya tidak tahu nih dewasa mau masuk ormas mana kan tak apanya. Kebetulan takdir saya masuk Briges dan min plusnya di Briges ada, yang baiknya ambil, yang buruknya kita filterisasi lah, karena ujung-ujungnya nanti kita dewasa, kita punya anak, ya kita harus dididik yang baik gitu. Kalau pengalaman tadi kan Mang Kiki bicara ada plus dan minus. Nah plusnya itu pengalaman Mang Kiki itu apa yang sampai sekarang ini selalu ingat? Ya plusnya ada nasihat dari kakak-kakak yang baik gitu kan, yang bisa diambil untuk bekal hidup. Kakak-kakak di mana ini? Di Briges? Ya di organisasi gitu. Berarti di Briges tuh diajarkan yang baik juga ya? Jangan salah, di kakak-kakak di organisasi itu banyak yang sukses, jangan salah. Jadi pengacara, ya? Jadi pengusaha, jadi kontraktor dan sebagainya, itulah. Gitu. Apa tahu ada juga diajarkan buruk? Atau Mang Kiki sendiri yang dari awalnya sudah nakal? Ya itu kembali kepada inisiatif kita. Gitu. Inisiatif sendiri ya? Tapi ketika kita bergaul dengan dalam tanda kutip minuman dan sebagainya, itu pasti ada rangsangan untuk berbuat buruk. Karena setan itu membisiki manusia itu tidak langsung membunuh, tapi dengan cara mungkin sebelum bunuh dia minum dulu, dia pakai narkoba dulu dan sebagainya, sehingga ada yang lain untuk melakukan pelanggaran itu bisa terjadi gitu. Itulah yang mungkin dirasakan. Makanya dalam Islam seperti hal-hal yang itu harus dihilangkan gitu. Karena anil pasya iwa munkar, istilahnya setan itu menggoda yang mudahnya dulu nih. Minumnya dulu atulah segelas. Dari alkohol itu. Nah, segelas dulu, udah 2 gelas, akhirnya yang ribut akhirnya kan gitu. Dari dosa kecil menjadi dosa besar ya, dosa jariah ya. Setan itu menggoda sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Seperti kita yang udah sholat misalkan berjamaah di masjid. Setan itu masih selalu membisiki. Akhirnya seseorang itu dalam godaan setan itu bisa menjadi sholatnya sendiri di rumah. Waktunya jadi molor. Itulah cara-cara setan untuk menggugurkan kebaikan gitu kan. Jadi pengalaman-pengalaman baik apa aja Mang Kiki dapat di Briges? Alhamdulillah atas izin Allah juga saya sempat umroh gitu karena Briges. Umroh? Gitu. Umroh. Tahun berapa tuh Mang Kiki? Sekitar tahun 2017 akhir lah. Gitu. Bisa umroh bagaimana itu? Ya dulu kita itu di Briges itu ada guru lah, guru spiritual, guru agama. Kebetulan beliau udah meninggal, yang sangat besar sekali jasanya Ustadz Arifin Ilham, salah satu pembimbing keluarga Briges. Nah, sering ngaji sama beliau. Oh, beliau yang bareng di acara Briges Berzikir itu ya? Iya. Beliau yang pertama kali itu ya? Iya. Nah, udah gitu ada rekannya yang punya travel umroh. Travel umroh. Travel haji dan umroh. Ustadz Arifin cerita-ceritalah tentang nih anak-anak geng motor, ingin belajar baik. Akhirnya mungkin atas izin Allah si pengusaha travel umroh haji itu memberikan award kepada saya dan teman-teman yang lain, karena kebetulan teman-teman yang lainnya, teman-teman di Briges juga? Bukan, kebetulan saya ngajak yang dari Mureker, GBR, EKTC, karena semua 4 geng ini diajak. Karena berarti bareng-bareng ke sana. Bareng-bareng berempat, karena saya punya misi ya ingin menyodarakan gitu kan ya, karena kita itu sebagai muslim seperti satu tubuh. Kalau kita nyacag beheng gitunya, si eta ge kudu ngarasakeun. Soalnya semua muslim itu seperti satu tubuh. Menyakiti kita berarti menyakiti kamu, kalian dan semua. Saudara seagama. Iya gitu. Walaupun beda bendera berarti saudara seagama iya, ya. Gitu. Makanya saat itu ingin membawa pesan perdamaian.
merekal atribut di sana sengaja agar barometer Islam itu kan semuanya hampir mayoritas di organisasi di Bandung lah. Mereka SGBR itu kebanyakannya Islam gitu. Beragama Islam ya. Ke mayoritasnya. Jadi kita ke sana itu bukan ke Menara Eiffel, bukan ke Liberty, target kita ingin ke sana dan selain itu juga ya salah satu cita-cita ingin minta maaf ke Allah lah intinya sama kakak bah gitu. Dalam ingin hijrah pertobatan itu ya. Cita-cita saya berdoa kurang lebih 5 tahun 6 tahun dalam salat, ya Allah izinkan abdi kakak bah abdi nyukur hapunten atas seurna dosa, atas nikmat yang sangat banyak sekali engkau berikan, karena selama ini saya kupur nikmat, saya lupa. Ya alhamdulillah kesempatan itu ada gitu. Dalam hijrah ini Mang Kiki mengajak rekan-rekan di Briges juga ya, di Briges, di 4 gengnya juga. Alhamdulillah kita bareng-bareng belajar agama, membuat acara-acara, kajian-kajian, intinya untuk belajar agama dan untuk lebih baik lah kita bermanfaat bagi orang tua kita, karena semua orang tua itu mengidamkan anak-anaknya yang soleh-solehah gitu kan. Kalau sekarang Mang Kiki masih aktif di Briges? Kalau di struktur organisasi enggak. Struktur organisasi ya? Ya, tapi kalau secara ada hal yang bisa dibantu, asal itu positif ya insya Allah bantu gitu. Cuma cukup begitu aja, ya, tidak masuk dalam struktur. Ya, itu karena ada ya fokus keluarga juga sekarang, terus ada adik-adik yang udah meneruskan lah. Kalau udah dewasa gini, ya udah cukup lah mungkin. Tapi kalau ada hal yang bisa dibantu, ya insya Allah mau bantu gitu. Harapan Mang Kiki nih, untuk Mang Kiki sendiri apa nih harapannya? Apakah punya angan-angan, cita-cita yang belum terpenuhi? Harapan dan cita-cita yang belum terpenuhi ya ingin menjadi anak yang soleh, harapan orang tua itu. Anak yang soleh ya. Dan ayah yang baik untuk anak-anak itu aja sih. Sobat-sobat Power semuanya, mari kita doakan Mang Kiki agar mencapai cita-citanya. Tolong ya komentar semuanya, diaminkan ya sobat-sobat semuanya ya. Mang Kiki, kalau harapan Mang Kiki untuk organisasi nih, untuk organisasi Briges harapannya apa? Kedepannya seperti apa? Ya harapannya kepada keluarga besar agar karena Briges ini udah besar gitu kan ya, tidak perlu diperbesar besar, lagi. Ya udah besar. Jawa Barat tuh udah banyak ya. Si Indonesia mungkin ada. Si Indonesia jadi ada ya. Kepada kader-kader, kepada adik-adik atau siapapun, kita tinggal mewarnai sebenarnya, mewarnai Briges ini dengan hal-hal positif, hal-hal yang bermanfaat gitu. Itu aja sih pesannya gitu. Kalau kita cinta kepada Briges, yuk bawa Briges ini menjadi harum, menjadi ketika kalau dulu itu kan dulu ada kejadian. Apa gimana? 2002 saya ke Jakarta, kebetulan saya selengker juga ya. Oh, selengker ya. Ke Jakarta berdua pakai baju Briges. Dan tarik pokok namanya. Mabok gitu. Di sana itu ada Dibo. Dibo itu ketua selengker Jakarta Pusat. Pas ke sana pakai... Dibo itu nama orang. Dibo nama orang. Nah, ketua SFC kalau di selengker itu Selengker Fans Club. Dibo itu gimbal gini tahun 2002. Wah Briges dari Bandung nih main bacok gitu kan. Jadi nama Briges itu udah tersebar. Sudah sangar ya di luar udah ya. Sangar. Wah kriminalnya Briges main bacok ya. Nah, semoga di momen ini nama-nama sindiran masyarakat kepada Briges itu berubah menjadi Briges itu setelah dan ayeuna si Briges si anak Briges ini nyaah ka kolot aya nama. Dititah meuli uyah ge daek pandangannya gitu kan. Pandangannya dari negatif menjadi positif ya. Gitu. Jadi baik lah gitu. Da Briges mah sementara gitu kan. Jadi istilahnya jangan terlalu ditaruh di hati gitu. Da pasti kiamat, Briges pasti bubuk, Moreker pasti bubuk, GBR dan lain bubuk gitu. Justru amal-amal orang di Briges anu insya Allah bisa berlanjut ke alam akhirat gitu. Berarti jadi jalan aja gitu. Jalan kebaikan aja gitu. Kalau ini Mang Kiki nih, ya pesan-pesan untuk inilah
agar semua sobat-sobat power semuanya nih yang di seluruh Indonesia berarti Iya. Mang Kiki ya. Iya, iya. Berarti jangan takut hijrah ya, jangan takut hijrah untuk berbuat baik itu jangan takut. Iya. Karena itu di jalan Allah, di jalan kebaikan ya. Gitu. Ada pesan-pesan terakhir Mang Kiki? Pesan terakhirnya terdengar sederhana, tapi ini menjadi salah satu kunci kebahagiaan dunia akhirat. Sederhana sebenarnya mah. Teu mayar ya teh. Wah, apa itu? Ya nu ka hiji mah salat 5 waktu, merenya orang sebagai orang Islam wayahna belajar, meskipun saya pun sholat kadang iman lagi naik bagus, lagi ini waktunya molor, itu nama iman fluktuatif gitu ya. Dan juga kasih mama kasih bapak ke orang tua, intinya ke orang tua harus hormat, karena kata Rasulullah SAW, ridhollahi fi ridho walidain, ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Mun urang bangkar warah kakolot, bubuk hirup urang. Hancurnya. Bubuk lain hancur deui. Hancur mah batu Ya. berkeping-keping, bubuk mah siga uyah. Apa bekas? Urang bingung karena dahsyat orang itu, makanya ketika bagi teman-teman yang masih ada orang tuanya disayang, dibahagiakan gitu kan sekemampuan kita. Mumpung masih ada Mumpung ya. masih ada, karena Kalau tidak ada udah menyesal ya. udah nggak ada mah kita ingin ketemu susah gitu. Tapi kita bisa melakukannya dalam doa-doa. Ya terutama kitanya harus bisa menjadi orang baik atau orang soleh agar doa itu diijabah sama Allah. Berarti harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ada itu Mang Kiki ya di kutipan hadis ya. Hadis apa itu Mang Kiki itu? Orang itu orang bermanfaat bagi orang lain. Hadis Tabrani, khairunas anfa'uhum linas. Jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau makhluk lainnya. Gitu. Indah. Udah gitu aja Mang Kiki. Jadi Allah teh lautan hampura gitu kan. Maaf ya. Maaf, Ghafur, bahasa sifat Nabi, sifat Allahnya Ghafur, Ghafurur Rahim. Jadi Allah itu maha mengampuni gitu kan. Kita banyak dosa, membunuh mungkin, melukai, narkoba dan sebagainya. Selama masih ada nafas, berarti Allah masih sayang kepada kita. Masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik gitu. Bahkan ada cerita yang sangat familiar dulu, ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Ya. Dia ingin bertobat, ingin berubah. Datang kepada satu orang yang di saat itu dinilai alim. Orang itu malah memberikan jawaban yang mengecewakan itu, Om Bro. Mau ada hampura di nyaman sana. Geus loba teuing nu dipaehan gitu. Akhirnya digenapkan jadi 100 disapatkan gitu. Tapi dalam perjalanan aduh bingung ya kemana gitu. Akhirnya si orang itu yang ingin bertobat itu menuju kampung orang-orang soleh. Dalam perjalanan selangkah 2 langkah meninggal aja. Nah itu kan bingung, dia belum melakukan suatu usaha, tapi kata Allah hitung langkahnya kemana dia akan pergi. Akhirnya dia masuk hitungan langkahnya ke kampung soleh, akhirnya diampuni dosa-dosanya karena berniat ke sana tuh ingin baik kan. Berarti baru niat aja sudah diampuni itu ya. Itulah indahnya Allah. Belum bertobat baru niat tobat. Allah itu sangat baik, sangat bijaksana ya. Bahkan dulu Ustadz Arif bin Ilham sempat cerita dalam sebuah ririungan gitu. Nanti di padang mahsyar itu ada malaikat yang bertanya kepada kita tentang ya menghisab kita gitu lah. Ada seorang hamba yang saat itu selalu makan dosa dalam kesehariannya. Dosa. Tapi kata Allah, kat. Kela si ieu pernah acan dalam hidup sekali weh cenah cek Allah teh. Ngucurkeun cipanon ngecelak gitu nya. Dilihat tabir kehidupannya, bukunya dilihat. Oh ada ya Allah, iya sekali.
Ngecelak lagi sekali ya Allah. Sekali itu ya. Sekali ngecelaknya, kecelak. Pas sekali. Benar nggak itu menangisnya? Ingat karena dosa yang banyak kepada saya cek Allah teh. Ditinggal itu kan malaikat pasti benar gitu ya. Ya. Oh benar ya Allah. Saat itu dia menangis satu tetes dan ingat dosa kepada engkau. Timbang malaikat timbang. Sakecelak eta akhirnya satu tetesan mata itu, air mata itu mengalahkan dosanya dalam perjalanan hidup. Wah, luar biasa. Kerennya Allah lautan ampun. Berarti mohon maaf ya. Makanya jangan berputus Pengampun. asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah. Kita manusia hanya berikhtiar. Kalau salah ya meminta maaf, kalau benar cepat memaafkan. Itu aja sih sebenarnya kehidupan. Alhamdulillah, terima kasih Mang Kiki atas waktunya nih datang di channel kita. Sama-sama. Untuk menceritakan masa lalu, agar masa lalu ini bukan untuk ditiru, tapi hanya sebagai cerita saja. Yang baik diambil, yang jelek jangan diikutin. Ya semuanya sobat-sobat Power seluruh Indonesia, jangan lupa subrek ya, subrek, komen dan like. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.